Halo mas guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Laika Faza. Kali ini kita akan membahas 5 soal pertidaksamaan rasional. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 per 2x kuadrat dikurang 13x dikurang 7 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk umum pertidaksamaan rasional ya, karena ruas kanannya sudah 0. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari pembuat 0 untuk yang pembilangnya. Untuk pembilang kita cari pembuat 0-nya, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan menjadi x dikurangi berapa? Dikurangi 1, kemudian x ditambah 5 ya, sama dengan 0. Berikutnya kita dapatkan x kurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1, atau x ditambah 5 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 5. Berikutnya adalah untuk yang penyebut ya, kita cari pembuat 0 untuk penyebut. 2x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan juga ini ya menjadi 2x, sininya x, ini mana yang 7 mana yang 1 nih, kita cek ya. Nah, di sini ini plus 1, ini min 7 ya. 2x kalikan min 7 kan min 14, ditambah 1 kali x jadinya min 13 ya, benar. Berikutnya 2x ditambah 1 sama dengan 0, langsung ya, x sama dengan berapa? Negatif setengah, atau x kurangi 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 7. Nah, sudah kita dapatkan 4 ya, 4 nilai x di sini. Dan yang terakhir x sama dengan 7. Berikutnya adalah kita akan gambarkan dalam bentuk apa? Garis bilangan. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil berapa? Negatif 5 ya. Negatif 5 letaknya di sebelah paling kiri. Kemudian kita lihat ada negatif setengah ya di sini kira-kira. Kemudian ada 1 dan terakhir 7. Nah, perhatikan untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 5 ini berhubung didapatkan ya, nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 5 ini didapatkan dari pembilang, maka noktahnya itu mengikuti tanda pertidaksamaan yang ada di soal. Karena ini ada sama dengannya, berarti untuk negatif 5 kita kasih noktah penuh ya, warnanya hitam. Nah, ini kemudian 1 juga noktahnya penuh ya. Ini harus diperhatikan karena kelihatannya sepele, ternyata nanti ada fungsinya dan sangat penting fungsinya. Oke, berikutnya kita akan ujikan yang paling gampang dulu ya. 0 di mana 0? 0 terletak di antara negatif setengah dan 1. Berarti 0 mewakili daerah ini ya. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. 0 mewakili daerah ketiga. 0 kita masukkan ke dalam ini pertidaksamaan rasional ya. Untuk x sama dengan 0, maka ini 0 ya, 0 kuadrat 0 ditambah 4 kali 0, 0. Kita fokus ke sininya, negatif 5, berarti negatif dibagi dengan, nah ini 0, 0 juga negatif, berarti negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berarti untuk daerah di sini nilainya adalah positif. Nah, ini negatif, ini positif lagi, sininya negatif, ini positif. Nah, kalau nggak percaya silahkan kalian cek satu persatu ya untuk daerah yang lain. Oke, karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka yang kita ambil adalah yang tandanya positif. Nah, ini, kemudian ini, dan yang terakhir ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, ini kita arsir ya.
Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya, X kuadrat dan seterusnya. Nah, terus menuliskan himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini jadi ada 3 daerah yang terpisah ya. Daerah penyelesaian pertama yaitu X kurang dari sama dengan ya, karena ada noktah penuh ya. X kurang dari sama dengan negatif 5, atau ya, ini negatif setengahnya noktahnya berlubang atau bolong, maka dia nanti nggak ada sama dengannya. Ini X lebih dari negatif setengah kurang dari sama dengan ya, noktahnya penuh 1, atau ya X lebih dari 7. Ini lihat ini ya, tidak penuh. Nah, seperti ini mas-mas guys, mbak guys, untuk soal nomor 1. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x tambah 7 per x tambah 3 lebih dari negatif 1. Nah, kalau ini ruas kanannya belum 0, berarti kita harus nolkan dengan cara, nah caranya gimana, masih ingat ya, 4x ditambah 7 per x tambah 3. Nah, negatif 1-nya pindah ke ruas kiri, ruas kanannya 0. Kita samakan penyebut ya, 4x plus 7 per x plus 3 ditambah, karena ini dikalikan penyebut jadinya x tambah 3 per x tambah 3. Ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan 4x tambah 7 ditambah x ditambah 3 per, nah ini per x tambah 3 lebih dari 0. Oh ya, ini kurang. Nah, ini jumlahkan 4x tambah x jadinya 5x, 7 tambah 3 jadinya 10 per x plus 3 lebih dari 0. Ini sudah bentuk umum ya. Berikutnya kita tinggal mencari pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang dan pembuat 0 untuk penyebut. Pembilang dulu, 5x ditambah 10 sama dengan 0. Maka x-nya atau 5x sama dengan negatif 10, x sama dengan negatif 10 per 5 atau sama dengan negatif 2. Berikutnya untuk penyebut. Penyebut berapa? X tambah 3 sama dengan 0 ya, maka x sama dengan negatif 3. Nah, ini ada 2 nilai x. Yang pertama x sama dengan negatif 2, yang kedua x sama dengan negatif 3. Seperti biasa kita gambar garis bilangan ya, negatif 3 di sebelah kiri, negatif 2 di sebelah kanannya. Nih kita lihat untuk yang negatif 2 kita dapat dari pembilang, berarti pembilang itu mengikuti tanda pertidaksamaan. Nah, karena nggak ada sama dengan berarti tetap masih utuh ya, tidak ada isinya, berlubang tandanya, noktahnya. Nah, berikutnya kita ujikan titik ya. Uji titik x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 berarti di sebelah kanan sini ya. Sebelah kanannya negatif 2. X sama dengan 0, ujikan ke sini. Ini nilainya 0 ditambah 7 jadinya positif per, oh sorry, bukan yang ini ya, keliru ya. Harusnya ke yang ini. Nah, ke ini nih. Ke yang ini. Karena ini belum bentuk umum ya, kita ujikan ke bentuk umumnya. X sama dengan 0 dimasukkan sini, 5 kali 0 0 tambah 10 kan positif ya. Berikutnya 0 tambah 3 positif juga. Nah, berarti untuk x sama dengan 0 nilai fungsi, nilai pertidaksamaannya adalah positif ya. Positif berarti diisikan sini positif, tengah negatif, kiri positif. Berikutnya tanda pertidaksamaan lebih dari, berarti yang kita ambil yang ini dan yang kanan, panahnya ke kanan dan ke kiri, tarsir. Nah, ini sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari negatif 2. Nah, seperti ini.
Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x kurangi 3 per 6 min 3x min 3x kuadrat kurang dari sama dengan 2. Ini kita harus ubah ke bentuk umumnya mas guys ya, sama dengan soal nomor 2, cuma ini bentuknya persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya. X kuadrat plus 2x min 3 per 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan 2 dengan ini, dengan yang penyebut. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ya. Yang dikalikan adalah negatif 2, sorry ya, tadi saya bilangnya 2, ini harusnya negatif 2. Terus ini dikurung per penyebutnya tetap 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat, kemudian ini dikurangi 2, nah dikali 6 kurangi 3x kurangi 6x kuadrat, kok 6 3 ya, 3x kuadrat. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Kita kalikan yang bagian ini ya, kita tulis ulang. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, distributif berlaku di sini ya, negatif 12, kemudian ditambah 6x, kemudian ditambah 6x kuadrat dibagi dengan 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat kurang dari sama dengan 0. X kuadrat ditambah 6x kuadrat jadinya 7x kuadrat, 2x ditambah 6 jadinya berapa? 8 ya, 8x, kemudian negatif 3 dikurangi 12 negatif 15, kemudian dibagi dengan, nah ini saya urutkan ya dari pangkat yang tertinggi, jadinya negatif 3x kuadrat kurangi 3x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah, ini sudah sampai ke bentuk umumnya mas guys. Nah, langkah berikutnya seperti biasa kita cari pembuat 0 pembilang dulu, yaitu 7x kuadrat ditambah 8x dikurangi 15 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, berarti 7x dikali x, ini berapa nih? Biar hasilnya 8 itu berarti ininya min 1 ya, sininya plus 15. Nah, seperti ini. Coba 7x dikalikan negatif 1 min 7, 15x dikurangi 7, iya benar 8 sama dengan 0. Maka 7x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, 7x sama dengan negatif 15, x sama dengan negatif 15 per 7. Yang kedua, x kurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Untuk penyebut sekarang ya, negatif 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kita bisa membagi dulu, ini membagi dengan negatif 3 ya, atau negatif 3 nya dikeluarkan. Nah, jadi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 ya, sama dengan 0. Ini hanya menyederhanakan saja untuk memudahkan kita memfaktorkan bentuk ini. Nah, sekarang kita faktorkan, jadinya x dikurangi 1 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi nanti negatif 3 nya diabaikan, tidak usah dihitung karena negatif 3 ini hanya untuk menyederhanakan ya tadi ya. Yang kita hitung yang kurung-kurung ini ya. X dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Atau x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2 gitu. Jadi ada 4 nilai x, tapi ada 2 nilai x yang sama nih mas guys. Ya, jadi ada 1 yang atas ya, dan 1 yang bawah. Selanjutnya
kita gambar garis bilangannya. Kita gambar garis bilangan. Nah, ya nanti kita isikan ini 1, 2, 3, 4. Nah, tapi walaupun ini nilainya sama, tetapi lihat untuk yang X sama dengan 1 yang atas ini didapatkan dari pembilang, sedangkan yang bawah ini didapatkan dari penyebut. Nah, kalau misalkan gini, yang atas 1 boleh apa namanya, boleh dimasukkan ke fungsi atau ke pertidaksamaan, tetapi yang bawah tidak boleh. Yang dimenangkan yang mana? Nah, yang dimenangkan adalah yang kita prioritaskan adalah yang bawah, ya, yang penyebut, karena penyebut sama sekali nggak boleh bernilai 0. Ya, kalau satunya diikutkan nanti jadinya tidak bisa didefinisikan fungsinya. Nah, gini ya. Jadi kita masukkan dulu aja ya. Negatif 15/7 kita masukkan ke sini. Nah, noktaknya penuh ya, karena didapat dari pertidaksamaan yang pembilang, sedangkan pembilang ini kan mengikuti tanda pertidaksamaan, ada sama dengan berarti noktanya penuh. Berikutnya ada 1. Nah, 1 itu kan ada 2. Yang atas itu dapat dari pembilang, pembilangnya kan mengikuti tanda pertidaksamaan, harusnya ini kan penuh, ya kan? Tapi ternyata ada 1 juga di bagian penyebut yang nggak boleh diarsir penuh. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau yang atas itu harusnya noktanya penuh, satunya kan ini, tetapi yang bawah itu punya penyebut nggak boleh diarsir. Maka yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang tanpa arsiran gitu, yang ini. Jadi ini tanpa arsir tuh. Terus negatif 2. Oh ya, negatif 2 dulu ya sini ya, nggak apa-apa, kita tempatkan di sebelah sini. Negatif 2. Nah, seperti ini. Berikutnya ya, kita uji titik antara negatif 2 dan 1 kan ada 0. Nah, 0 kita substitusikan ke ini, ke pertidaksamaan ini ya. 0, 0 negatif 15, 0, 0, 6. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Ini negatif. Kemudian 1 sebelah kanannya 2 kan. 2 kita uji cobakan ya. 2 kita uji cobakan. 2 kuadrat 4 kali 7 28. 28 ditambah 16 dikurangi 15, positif kan? Positif. Kemudian ini 2 kuadrat 4 kali negatif 3 negatif berapa? Negatif 12 dikurangi 3 kali 2 negatif 12 dikalikan dikurangi negatif 6 ditambah 6 hasilnya negatif. Negatif sama positif berarti ini juga negatif. Kemudian yang daerah tengah sini, daerah yang terletak antara negatif 2 dan negatif 15/7. Ini negatif 15/7 itu kan negatif 2,5 ya. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya positif ya. Nanti kalian coba. Kemudian yang di ruas kiri ini nilainya adalah negatif. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif ya, karena tandanya kurang dari. Ini ada sini, kemudian ini. Nah, terus ini gimana kok negatif dan negatif? Nggak apa-apa, ini nanti negatifnya ada 2 daerah yang berdampingan. Nah, terus penulisannya bagaimana untuk penyelesaiannya? Penulisannya gini, HP sama dengan, nah, ada 3 bagian. Yang pertama, X kurang dari sama dengan negatif 15/7 atau ya, atau X ya, X lebih dari negatif 2 kurang dari 1. Nah, atau ini saya taruh di atasnya, atau X lebih dari 1. Nah, jadi nggak ada yang sama persis dengan 1, atau tidak ada yang nilainya tepat di 1, itu nggak ada. Ini batasnya kurang dari 1, ini batasnya lebih dari 1. Jadi seperti itu mas guys, bapak guys ya, untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4 ini. Nah, kita selesaikan dengan cara memindahkan ke ruas kiri ya. Untuk yang di ruas kanan ini nggak boleh kita kalikan silang. Kenapa? Karena
Nah, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Alasannya kenapa? Karena nanti nilai X yang diharapkan itu tidak akan ketemu semuanya ya. Jadi kita harus memindahkan ini ya. X kurangi 4 per X kurangi 3 dikurangi ini ya. X kurangi 3 per X kurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita akan kalikan silang ini. Kita kalikan silang, jadinya X kurangi 4 dikalikan X kurangi 2 dikurangi X kurangi 3 dikalikan ini ya. X kurangi 3, kemudian penyebutnya juga saling dikalikan, dikali ini X kurangi 3 kali X kurangi 2 kurang dari sama dengan 0, dikalikan berapa? X kuadrat, kemudian min 4 min 2 jadinya min 6X, kemudian ini 8 ya, dikurangi, jangan lupa ini dikurung ya karena sifat distributif, X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kemudian untuk penyebutnya kita kalikan X kuadrat terus min 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita buka kurung untuk yang pembilangnya ya. X kuadrat kurangi 6X ditambah 8 dikurangi X kuadrat ditambah 6X kemudian dikurangi 9 per X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini X kurangi X ya, X kuadrat kurangi X kuadrat habis. 6X ditambah 6 ya, negatif 6X tambah 6X habis juga. Tinggal sisanya 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya adalah yang penyebut, langsung kita faktorkan ya. Jadinya X, oh ini harusnya nggak usah difaktorkan ya karena di sini sudah berbentuk pemfaktoran, tidak apa-apa lah kita hitung-hitung belajar memfaktorkan ya. Oke, kurang dari sama dengan 0. Berikutnya adalah menentukan pembuat 0 fungsi untuk yang pembilang. Nah, yang pembilang tidak usah ya karena nggak ada variabel, berarti yang pembilang tidak usah, tidak ada pembuat 0 ya, pembilang tidak usah, kita lewati. Untuk yang penyebut, nah penyebutnya adalah X kurangi 3 dikalikan X kurangi 2 sama dengan 0, maka X kurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X sama dengan, atau X kurangi X kurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi hanya ada pembuat 0 untuk ini penyebut ya, penyebut. Untuk yang pembilang tidak ada karena tidak memuat variabel. Kita gambar di garis bilangan, 2-nya di sebelah kiri, 3-nya di sebelah kanan. Ini 2, ini 3. Nah, ini bolong ya, diingat ini dapatnya dari penyebut, makanya tidak ada yang penuh, bolong semua. Ujikan titik ya, 0 biasa di sebelah kiri, di sini sebelah kirinya 2, 0 0, negatif 3 kali negatif 2, 6 atasnya negatif, berarti negatif bagi positif jadinya negatif, ini positif, ini negatif ya. Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Tandanya apa? Tandanya kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti yang diambil adalah yang bernilai negatif. Ini ya, ini dan ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Oke, selesai untuk soal nomor 4. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 seperti biasa tidak akan saya selesaikan sampai akhir ya, saya hanya menunjukkan clue-nya saja. Ini clue-nya seperti soal nomor 4 ya. Jadi kita harus memindahkan dulu 10 per 6 kurangi X dikurangi 6 per X ditambah 10 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kalikan silang ya, pembilang dengan penyebut,
penyebut dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini berarti 10 dikalikan X ditambah 10 dikurangi 6 dikalikan 6 kurangi X per 6 kurangi X dikalikan X ditambah 10 lebih dari sama dengan 0 ya. Terus 10 kali X 10X ditambah 10 kali 10 100 dikurangi 36 ditambah 6X per, ini tidak usah kalian kalikan ya, nanti kayak soal merempat ya, kita udah ngalikan ternyata difaktorkan lagi, tidak usah ya. 6 kurangi X dikalikan X tambah 10 lebih dari sama dengan 0. Nanti silahkan dilanjut sendiri ya, dilanjut sampai KTM ketemu ya. Nanti silahkan isikan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.